Kita kali ini mau nyelamin materi Anda soal prompt engineering. Betul. Intinya sih, ini kayak seni ngeracik instruksi gitu ya, buat ngobrol sama AI, terutama LLM, biar hasilnya tuh ya lebih pas lah sama maunya kita. Iya, biar lebih kena gitu. Tujuannya ya biar Anda bisa dapat hasil maksimal dari teknologi ini kan. Pernah nggak sih Anda dapat jawaban AI yang kaku banget atau malah ngelantur gitu, diulang-ulang terus? Nah, itu dia. Sumber Anda menyebutin tuh ini bisa jadi karena temperatur AI-nya itu loh yang ngontrol seberapa kreatif atau acak jawabannya. Kalau kerendahan atau ketinggian, bisa kejebak looping. Benar. Nah, disinilah prompt engineering jadi penting banget kan? Iya, betul. Misi kita di sini emang mau ngebongkar beberapa teknik prompting kunci dari sumber yang Anda kasih. Biar Anda lebih jago lah interaksinya sama LLM. Oke. Biar outputnya benar-benar kepake gitu. Kita bakal bahas apa aja tadi? Zero shot, few shot, terus system, contextual, sama role prompting. Oke, sip. Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Zero shot prompting. Boleh. Ini tuh kayaknya Anda langsung aja ngasih tugas ke LLM, nggak pakai contoh sama sekali. Bener-bener ya udah langsung perintah aja. Yes, straight to the point. Di sumber Anda dicontohin tuh minta LLM ngelompokin review film Her, itu masuk positif, negatif, apa netral. Cuma dikasih instruksi tugas klasifikasi doang. Cukup simple sih, tapi ya hasilnya bisa macam-macam ya kadang. Oh ya, di sumber juga ditekankan penting banget buat nyatet prompt kita. Pakai format tabel gitu, biar rapi. Iya, dokumentasi itu penting. Nah, kalau misalnya nih, zero shot ini kok kayaknya kurang nendang, hasilnya kurang pas gitu. Gimana tuh? Nah, kita bisa naik level dikit. Pakai one shot atau few shot prompting. One shot, few shot. Bedanya apa tuh? Logikanya gampang sih. Kita kasih LLM-nya satu contoh, itu one shot. Atau beberapa contoh, biasanya sih 3-5 lah, nah itu few shot. Oh, jadi kayak ngasih contekan gitu ya, biar AI-nya ngeh sama pola atau format yang kita mau. Betul banget, kayak nunjukin arah yang bener gitu. Contohnya di sumber itu yang ngubah deskripsi pesanan pizza jadi format JSON. Kan kadang deskripsinya ribet tuh, ada half-half lah, apalah. Iya, ingat saya. Jadi biar rapi gitu ya outputnya. Nah, persis. Kuncinya di sini tuh kualitas sama relevansi contoh yang Anda kasih. Harus bagus contohnya. Termasuk mikirin edge cases juga, skenario-skenario unik gitu. Saya paham. Jadi ngasih contoh itu penting ya buat presisi. Tapi, bukannya nyari contoh yang pas banget, yang sampai nutupin edge cases itu lumayan PR juga ya? Ya, emang sih. Maksud saya, seberapa praktis ini dibanding kita ulik terus saja prompt zero shot-nya biar sempurna? Pertanyaan bagus itu. Memang benar ada usaha ekstra di awal buat nyiapin contoh yang bagus buat few shot. Nah, itu dia. Tapi gini, untuk tugas yang katakanlah agak rumit atau butuh output dengan format yang spesifik banget, nah investasi waktu di awal ini seringkali kebayar kok. Hasilnya jauh lebih konsisten, lebih akurat dibanding cuma ngandelin zero shot. Oke. Jadi ya soal trade-off aja, usaha di awal sama kualitas hasil akhir nanti. Masuk akal. Oke, selain zero shot dan few shot, tadi ada 3 lagi ya. Sistem, contextual, sama role prompting. Ini kayaknya fokusnya beda-beda, tapi saling nyambung gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Kita coba urai satu-satu ya. Mulai dari sistem prompting dulu deh. Boleh. Gimana tuh sistem prompting? Nah, ini intinya kita netapin semacam aturan main gitu, atau batasan di level sistemnya. Seringnya sih sebelum instruksi utamanya kita kasih. Oh, jadi kayak masih briefing awal gitu ke AI-nya? Mirip-mirip gitu. Anda bisa nentuin format output yang spesifik banget. Misalnya, jawabannya harus JSON ya, atau label sentimennya hanya boleh huruf kapital, kayak negatif gitu. Oke. Kekuatannya di sini tuh bukan cuma soal format aja sebetulnya, tapi lebih ke kita secara proaktif membatasin ruang gerak si LLM, kita arahin ke jalur yang kita mau sebelum dia mulai mikir jawabannya. Jadi biar nggak liar gitu ya jawabannya. Nah, biar lebih bisa diprediksi hasilnya. Ini juga bisa ngurangin yang namanya halusinasi AI. Halusinasi. Yang itu kan, yang AI-nya ngarang tapi kedengerannya pede banget gitu. Haha, ya itu dia. Ngaco tapi meyakinkan. Nah, sistem prompting bisa bantu ngurangin itu. Bahkan bisa juga buat tujuan keamanan. Misal minta jawabannya harus selalu sopan.
Wah, oke. Jadi sistem prompting ini kayak masang pagar pembatas ya. Terus kalau role prompting, ini kedengarannya seru nih. Kayak nyuruh AI main peran. Persis. Di sumber kan contohnya minta AI jadi pemandu wisata Amsterdam yang jago soal museum. Atau pemandu wisata Manhattan, tapi gayanya lucu pas nyeritain Empire State atau MoMA. Betul. Jadi kayak punya aktor AI pribadi gitu ya. Bisa kita suruh mainin peran apa aja, pakai gaya bicara tertentu. Mau lucu, formal, inspiratif, bisa diatur. Bisa banget. Itu gunanya role prompting. Nah, yang terakhir ada contextual prompting. Kontekstual, konteks berarti ya. Iya, fokusnya ini ngasih informasi latar belakang yang relevan tapi khusus buat tugas saat itu. Kayak ngasih contekan yang pas sama topiknya lah. Oh, contohnya? Contoh di sumber itu pas minta ide artikel blog. Tapi mintanya spesifik tentang game arcade retro tahun 80-an. Oke. Nah, konteks retro 80s arcade ini bantu banget si AI ngasih saran yang jauh lebih nambung. Mungkin soal desain kabinetnya, game ikonik zaman itu, atau seni pixelnya. Nggak cuma ide artikel blog umum doang. Jadi konteks itu kunci biar relevan ya? Betul. Dan seringnya nih, ketiganya, sistem, kontekstual, role. Itu kerja barengan loh. Oh iya, gimana tuh kombinasinya? Jadi, sistem prompting itu ngatur kerangka umumnya, aturannya. Terus kontekstual prompting ngasih info relevan buat tugas spesifik itu. Nah, role prompting nyetel gaya atau personanya. Wah, lengkap ya? Iya, kalau kita paham beda fokusnya, terus gimana cara gabunginnya? Ditambah lagi kalau kita jago ngasih contoh yang pas pakai view shot tadi, wah itu bener-bener bisa ngebuka potensi LLM secara maksimal. Oke, mantap nih penjelasannya. Coba kita rangkum bentar ya. Jadi tadi kita udah bahas zero shot. Instruksi langsung. View shot. Pakai contoh panduan. Terus system prompting. Aturan main sama format. Role prompting. Persona dan gaya bicara. Dan terakhir, contextual prompting. Info latar yang relevan. Sip. Jadi intinya, ya kasih instruksi yang jelas, kadang perlu diperkuat pakai contoh, aturan main, peran spesifik, atau konteks yang pas. Gitu ya? Persis. Dan ini penting banget buat Anda kuasai. Kenapa? Ya karena dengan ngerti teknik-teknik ini, Anda jadi punya kendali lebih besar atas apa yang AI hasilkan. Jadi nggak pasrah aja nerima jawaban AI ya? Betul. Anda bisa ngerahin LLM buat ngasih jawaban yang lebih akurat, lebih relevan, sesuai format yang Anda butuhin. Ujung-ujungnya kan hemat waktu, ngurangin frustrasi juga. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih ya, buat sesi deep dive kita kali ini, ada satu pertanyaan buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Apa tuh? Kan kita lihat nih, AI ini jago banget niru peran sama gaya bicara macam-macam. Nah, kepikiran nggak sih sejauh mana ya kita bisa manfaatin ini buat hal kayak simulasi percakapan yang rumit buat pelatihan? Atau jangan-jangan buat ngelatih empati gitu? Menarik itu. Dan tentunya, kalau kita mau ke arah sana, implikasinya apa aja ya yang perlu kita pikirin bareng-bareng? Pertanyaan bagus buat dipikirkan lebih lanjut. Pernah nggak sih Anda dapat jawaban AI yang rasanya datar atau kurang klik gitu? Ternyata, nih, kita bisa loh kayak membisiki AI cara berpikir yang lebih efektif. Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Dari materi yang Anda bagikan kemarin, kita bakal gali beberapa teknik prompt engineering yang, wah, lumayan tingkat lanjut nih. Anggap aja kita lagi ngasih AI semacam peta pemikiran gitu, biar hasilnya lebih tajam, lebih relevan buat Anda. Tepat sekali. Jadi misi kita hari ini ya, kita bongkar 5 teknik kunci. Step back prompting, terus ada chain of thought, self-consistency, tree of thoughts, sama react. Kita lihat nanti gimana cara kerjanya dan kenapa ini bisa jadi semacam senjata rahasia Anda lah pas lagi ngobrol sama AI. Oke, siap. Kita mulai dari yang pertama ya, step back prompting. Ini kedengarannya kayak nyuruh AI mundur bentar gitu ya? Betul. Jadi intinya tuh sebelum AI jawab pertanyaan spesifik, kita minta dia mikirin dulu konsep umumnya. Di materi Anda kan ada ilustrasi bagus tuh soal bikin cerita level game FPS yang seru. Nah, daripada langsung minta cerita,
AI-nya disuruh dulu coba sebutin 5 tema kunci buat level game FPS yang menantang gitu. Jadi kayak bikin fondasinya dulu ya. Misalnya AI ngasih ide pangkalan militer terbengkalai atau fasilitas riset bawah air. Terus gimana? Nah, tema-tema umum tadi itu kita masukin lagi ke prompt awal pas minta cerita yang spesifik. Hasilnya, ya kayak di contoh itu, cerita level di fasilitas riset bawah air jadi lebih kayak detail, lebih terstruktur gitu. Oh, jadi insight-nya itu kita paksa AI mikir general dulu, aktifin konsep tingkat tingginya, baru deh masuk ke detail spesifik. Ini bikin jawabannya jadi lebih, berbobot gitu ya. Berguna banget nih kalau Anda lagi butuh ide yang lebih dalam. Lanjut ya, berikutnya Chain of Thought, sering disingkat COT. Nah, ini buat ngatasin masalah klasik AI nih. Kadang kan suka kepleset ya di soal logika atau matematika simple. Kayak kasus hitung umur di sumber Anda itu contoh bagus tuh. Awalnya AI salah kan? Oh iya, ingat saya contoh itu. Terus COT ini gimana cara benerinnya? Cuma bilang pikir langkah demi langkah gitu aja? Sesimpel itu. Cukup kasih instruksi, mari berpikir langkah demi langkah. AI jadi kayak dipaksa ngurai prosesnya. Oh, hitung selisih usia dulu, baru tambahin ke usia sekarang. Langsung bener deh hasilnya. Ini nggak cuma naikin akurasi ya, tapi kita juga jadi bisa ngintip alur pikirannya si AI. Ada yang zero shot, langsung minta aja. Ada juga few shot, kita kasih contoh dulu. Oke. COT bagus buat logika yang runut, tapi saya pernah coba nih. Kadang AI tetap aja jawabnya kurang pas kalau pertanyaannya agak ambigu atau butuh interpretasi gitu. Ada cara ngatasinnya nggak? Nah itu dia, disinilah self-consistency masuk. Anggap aja ini COT tapi diulang-ulang dengan sedikit variasi. Jadi kita minta AI jawab prompt yang sama beberapa kali pakai COT, tapi kreativitasnya kita naikin dikit. Ada setting namanya suhu atau temperature buat ngatur variasi jawaban. Jadi AI ngasih beberapa kemungkinan alur pikir gitu ya buat satu pertanyaan yang sama. Bener banget. Contoh di materi Anda kan pas klasifikasi email laporan bug tuh yang bahasanya agak sarkastik, santai gitu. Kan ambigu tuh. AI mungkin jawab penting di percobaan pertama, tapi karena nadanya santai, percobaan kedua jawabnya tidak penting. Nah, dengan self-consistency, kita ambil jawaban yang paling sering muncul. Misalnya penting muncul 3 kali, tidak penting 2 kali, ya kita ambil penting. Kayak voting gitulah. Ini buat ningkatin keandalan, ya meskipun butuh komputasi lebih banyak sih. Wah, menarik. Dari COT yang lurus, terus self-consistency yang voting, ada lagi nggak yang lebih kompleks? Ada, namanya Tree of Thoughts atau TOT. Kalau COT tadi kayak jalan lurus, nah TOT ini kayak pohon, banyak cabangnya. AI nggak cuma ikutin satu alur pikir, tapi dia secara aktif ngevaluasi beberapa kemungkinan langkah atau ide di tiap tahap pemikirannya. Wah, jadi dia kayak ngejelajahin banyak kemungkinan secara paralel, terus milih jalur terbaik gitu. Kedengarannya jauh lebih canggih ya, buat problem solving yang rumit. Tepat. Bisa dibilang ini kayak evolusinya COT lah. Dia memungkinkan eksplorasi solusi yang jauh lebih luas. Cocok buat masalah kompleks yang jawabannya bisa macam-macam. Nah, ini nih, teknik terakhir yang kayaknya paling bikin penasaran buat saya. React, ada reason sama act. Maksudnya AI bisa bertindak gitu. Iya, ini lompatan yang lumayan gede loh. React ini memungkinkan AI nggak cuma berpikir, reason, tapi juga bertindak act pakai alat bantu dari luar. Contoh Metallica di materi Anda itu jelas banget. Pas ditanya jumlah anak semua anggota bandnya, gimana tuh prosesnya? Jadi AI pertama berpikir dulu, oke, gue perlu daftar anggota bandnya, terus cari info jumlah anak per anggota. Habis itu dia bertindak, pakai alat pencarian kayak Google Search gitu lewat API, buat nyari nama anggota. Udah dapet, terus cari lagi jumlah anak James Hetfield, Lars Ulrich, dan seterusnya. Hasil pencariannya itu, observasinya digabungin lagi sama pemikirannya buat sampai ke jawaban akhir. Oh, totalnya 10 anak. Keren banget. Jadi AI bisa pakai alat bantu dari luar ya, buat nyari info yang dia nggak punya di otaknya. Wah, ini ngebuka banyak banget kemungkinan ya. Betul sekali, ini langkah yang signifikan sih menuju AI yang bisa interaksi aktif sama sistem atau data di luar dirinya buat nyelesain tugas. Jadi kalau dirangkum nih ya, mulai dari step back buat nentuin fondasi, terus COT buat logika runut,
self-consistency buat keandalan pas ada ambiguitas, TOT buat eksplorasi masalah kompleks, sampai React yang bisa bertindak. Ini semua kayak toolkit Anda lah ya buat ngasah AI biar makin mantap. Betul. Dengan paham dan coba terapin teknik-teknik ini, Anda bisa dorong AI lebih jauh dari sekedar jawaban standar. Bisa ke pemahaman yang lebih dalam, penalaran yang lebih bagus, dan bahkan ya kayak React tadi, bisa melakukan aksi di dunia digital. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan. Kalau AI kayak React ini mulai bisa bertindak di dunia digital, berdasarkan penalarannya, nyari info, mungkin nanti ngejalanin kode, atau akses API lain, kira-kira peluang baru apa aja ya yang bakal kebuka? Dan di sisi lain, tantangan etis atau keamanan apa nih yang perlu kita waspadai bareng-bareng saat AI bukan lagi cuma penjawab pasif, tapi jadi pelaku aktif di dunia digital kita? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Hari ini nih, kita mau kupas tuntas soal rekayasa prompt atau prompt engineering. Lebih spesifik lagi, gimana sih caranya biar bikin prompt itu bisa otomatis? Dan, gimana kita bisa pakai AI, contohnya model Gemini, buat bantu kerjaan coding kita? Sumber kita kali ini, materi teknis cukup padat ya. Dari Februari 2025, isinya penuh contoh praktis banget. Jadi misi kita sekarang, kita mau saring nih, ambil intisari yang paling berguna buat Anda semua. Gimana caranya pakai AI buat bikin prompt yang efektif secara otomatis? Dan yang lebih seru lagi, gimana AI bisa jadi asisten coding Anda? Mulai dari nulis, pahami kode, nerjemahin, bahkan benerin kode. Oke, siap ya? Kita bedah bareng-bareng. Kita semua tahu lah ya, bikin prompt yang pas itu kadang agak tricky. Nah, sumber ini ngenalin metode namanya rekayasa prompt otomatis, APE. Gimana tuh cara kerjanya? Iya, jadi APE ini intinya itu kita pakai AI buat bantu bikin prompt lain. Jadi kita minta AI, nah di sumber ini contohnya pakai Gemini Pro ya. Kita minta dia buat hasilin beberapa kandidat prompt gitu buat tugas tertentu. Oh, jadi AI bikin draft prompt gitu ya? Betul. Terus kandidat-kandidat tadi kita evaluasi. Bisa pakai metrik kayak Blue atau Rouge. Itu semacam skor buat ngukur seberapa mirip teks hasil AI sama contoh ideal. Nanti kita pilih yang skornya paling tinggi. Atau mungkin di-tweak dikit terus dievaluasi lagi. Menarik. Ada contoh konkretnya nggak di sumber? Ada. Contohnya gini. Misal kita mau latih chatbot buat toko merchandise band kan. Kita butuh banyak variasi cara orang kalau mau pesen barang. Nah, sumbernya nunjukin kita kasih prompt ke Gemini Pro buat bikin katakanlah 10 variasi dari kalimat satu kaos Metallica ukuran S. Hasilnya gimana? Hasilnya macam-macam. Ada yang jadi saya ingin membeli satu kaos Metallica ukuran S. Atau mungkin lebih santai kayak satu kaos Metallica ukuran S, tolong. Gitu. Wah. Ini sih bisa hemat waktu banget ya, daripada kita mikirin satu-satu variasinya. Iya bener banget, menghemat waktu mikir manual semua kemungkinan. Walaupun ya, penilaian akhir mana yang paling pas mungkin tetap butuh feeling manusia sedikit. Oke, itu tadi soal AI bantu bikin prompt. Nah sekarang nih bagian yang kayaknya ditunggu-tunggu banyak orang. Pakai AI buat coding. Sumber ini bahas juga kan? Betul sekali. Nah ini bagian yang sangat menarik menurut saya. Gemini ini bisa jadi alat bantu yang kuat banget buat para developer. Kita lihat contoh intinya ya. Misalnya ada tugas yang berulang-ulang, kayak ganti nama ratusan file sekaligus. Wah, itu kan capek ya kalau manual. Iya, lumayan makan waktu itu. Terus gimana? Nah, Anda bisa minta Gemini buat nulisin skripnya. Di sumber itu ada contoh prompt, minta dibikinin skrip Bash. Bash ya, yang biasa di Linux atau Mac itu. Skripnya buat apa? Skripnya itu nanti minta nama folder, terus dia otomatis nambahin kata draft di depan nama setiap file di dalam folder itu. Simple tapi berguna. Dan berhasil skripnya? Terus kalau misalnya kayak saya nih, nggak terlalu paham Bash, gimana? Nah, itu dia. Sumbernya konfirmasi, skripnya jalan bagus pas diuji. Dan kalau Anda nggak paham kodenya, tinggal tanya aja ke Gemini. Minta dia jelasin.
Sumbernya nunjukin Gemini bisa kasih penjelasan langkah demi langkah. Detail banget soal tiap baris kode bash itu ngapain aja. Jadi bisa sambil belajar juga. Oh, bisa dijelasin juga ya, keren. Terus kalau butuhnya bukan bash tapi bahasa lain, misalnya Python gitu, bisa juga. Nah ini menarik, misalnya Anda mau kembangin jadi aplikasi web pakai Python kan? Tinggal minta Gemini terjemahin aja script bash tadi. Sumbernya kasih contoh prompt, dan hasilnya Gemini berhasil ngerjemahin ke Python. Lengkap lagi, pakai library standar Python kayak OS sama Sutil gitu. Wah, lengkap ya fiturnya. Tapi kayaknya ada yang lebih canggih lagi soal debugging, bener nggak? Iya betul, ini puncaknya nih, kemampuan debugging. Jadi di sumber itu dikasih contoh script Python hasil terjemahan tadi, tapi sengaja disalahin dikit, dibikin error gitu. Ada name error karena pakai fungsi to uppercase yang sebenarnya nggak ada di Python standar, harusnya kan .upper, oke? Jadi skripnya sengaja dibikin error, terus dikasih ke Gemini gitu, apa yang terjadi? Nah, pas dikasih kode yang error sama pesan errornya, Gemini itu nggak cuma nunjukin kesalahannya di mana dan ngasih solusi yang benar yang upper tadi, Ya. dia juga langsung kasih kode yang udah diperbaiki. Tapi nggak berhenti di situ. Oh, ada lagi? Ada. Ini yang bikin wah keren. Gemini itu proaktif ngasih saran perbaikan lain. Kayak misalnya dia ingetin buat mastiin ekstensi filenya nggak hilang pas ganti nama. Terus dia kasih saran buat nanganin kalau nama foldernya ada spasi, kan suka bikin masalah tuh. Nyaranin juga pakai f-string di Python biar kodenya lebih enak dibaca. Dan yang paling penting mungkin, dia saranin nambahin block try.accept buat jaga-jaga kalau ada error pas proses ganti nama file. Wow, serius. Jadi bukan cuma benerin error, tapi juga ngasih saran improvement gitu ya? Proaktif banget. Betul. Jadi analisisnya itu udah lebih dari sekedar benerin bug dasar. Dia mikirin best practice-nya juga. Oke. Jadi dari semua pembahasan ini, apa nih intisari utama yang bisa kita ambil buat pendengar? Kayaknya jelas ya, AI kayak Gemini ini udah lebih dari sekedar mainan buat bikin teks atau gambar aja. Ini udah jadi asisten praktis buat tugas teknis, termasuk coding, bisa jadi jalan pintas buat nulis kode lebih cepat, bantu kita pahami kode orang lain, nerjemahin antar bahasa, bahkan ya itu tadi, bantu benerin dan ningkatin kualitas kode kita. Iya, setuju banget. Tapi ada satu catatan penting nih, yang ditekankan juga di sumbernya. Meskipun AI ini canggih banget, bisa hasilin kode yang kelihatannya rapi, ada komentarnya segala, Anda sebagai pengguna atau developer, itu wajib hukumnya buat selalu nge-review dan nguji kode hasil AI itu. Jangan langsung percaya 100%. Kenapa gitu? Karena AI itu kerjanya berdasarkan pola dari data latihannya, dia nggak punya penalaran murni kayak manusia. Jadi tanggung jawab akhir soal kode itu berfungsi dengan benar dan aman, ia tetap di tangan kita. Oke, poin penting itu. Selalu review dan tes. Nah, sebagai penutup nih, buat bahan renungan Anda di rumah. Kalau kita lihat kemampuan AI yang nggak cuma benerin error, tapi juga bisa proaktif, ngasih saran peningkatan kode kayak tadi, menurut Anda gimana ya dampaknya ke depan? Apakah ini bakal mengubah cara kita belajar coding? Atau mungkin cara tim developer bekerja sama nanti? Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut ya.